Mugi sami midhangetna kenali stroke sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali bersama kami dalam acara Podcast Kinanti. Merupakan suatu program baru dari KSM Neurologi Universitas 11 Maret. Kinanti merupakan singkatan dari program Kenali dan Pahami Stroke Sepenuh Hati. Dan kali ini di edisi pertama yang sangat spesial, kita akan membahas tentang deteksi, penanganan, dan pencegahan stroke. Dan narasumber kita yang sungguh luar biasa dalam kesempatan kali ini ya, rekan-rekan sekalian adalah guru besar dari KSM Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Dalam hal ini adalah Profesor Dr. Suroto, spesialis saraf konsultan, Fellow of American Academy of Neurology. Beliau lahir di Surakarta tanggal 5 November 1948 dan beliau sempat menyelesaikan fellowship juga di Tottori University ya Prof ya, di Jepang, dan kemudian beliau sempat menjadi dekan di FKUNS tahun 1994 sampai 1998 dan sempat menjadi kepala bagian dari ilmu penyakit saraf FKUNS RSUD Dr. Muardi sampai tahun 2018. Saat ini Prof. Suroto ini aktif dalam berbagai organisasi, baik nasional maupun internasional. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita akan mulai. Selamat datang Prof. Selamat datang. Terima kasih. Oh iya Prof, sehat. Apa kabar Prof hari ini? Alhamdulillah, baik. Oh, okay. Masih tetap energik ya Prof di tengah pandemi ini. Alhamdulillah. Oke Prof, jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Prof. Oh baik. Terkait dengan stroke ya Prof. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan pemirsa sekalian, Prof. Kira-kira stroke itu apa nih, Prof? Penjelasannya begitu. Ya. Jadi stroke itu adalah suatu adanya gangguan neurologik vokal, jadi gangguan saraf setempat yang mendadak yang disebabkan karena adanya gangguan pada aliran darah ke otak. Oh, oke. Jadi biasanya memang terjadinya mendadak, karena itu disebut stroke. Stroke dari kata strike ya, yang artinya adalah mendadak. Stroke itu artinya mendadak ya, pemirsa sekalian. Oke. Kira-kira kan mendadak tadi nggak Prof? Ada gangguan pembuluh darah itu bisa disebabkan apa saja ya Prof? Kira-kira kelainan darahnya itu Prof? Ya. Jadi gejalanya bisa macam-macam. Memang yang paling banyak itu adalah lumpuh separuh tiba-tiba ya. Tapi gejala lain itu bisa adanya kebas, adanya gangguan bicara, adanya gangguan penglihatan, adanya gangguan kesadaran. Semuanya tiba-tiba. Jadi kenapa bisa terjadi begitu? Karena aliran darah otak itu mengaliri dengan cabang-cabangnya, mengaliri daerah-daerah di otak yang fungsinya itu macam-macam. Jadi kalau tadi dikatakan apa sebabnya? Iya, penyebabnya Prof, betul. Ya penyebabnya yang paling sering itu adalah adanya tekanan darah tinggi. Tapi penyebab yang lain diabetes mellitus, kolesterol, kemudian jangan dilupakan penyebab gaya hidup yang salah itu juga dapat menyebabkan di sini artinya merupakan faktor risiko. Jadi dapat memperbesar kemungkinan untuk terjadinya stroke gitu. Baik, terima kasih Prof. Ini berarti mencerahkan kita ya bahwa ternyata stroke itu penyebabnya, resikonya banyak ya Prof ya berarti. Iya, betul. Betul.
Nah, kira-kira Prof, kalau misalkan dari yang sudah Prof sampaikan tadi, kira-kira mungkin adakah cara-cara biar pemirsa yang ada di channel YouTube kita ini bisa tahu kalau misalkan mungkin tetangga atau kerabatnya kena stroke itu cara mendeteksi pertama-tama itu gimana Prof kira-kira? Ini kira-kira Ya, tetanggaku kena stroke nih gitu ya, Prof. baik. Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali, yang penting sekali ya. Ya, kita harus cepat bisa menolong. Ya, supaya cepat bisa menolong, kita harus cepat mengenali. Iya Prof. Mengenali ya apa itu. Kalau seorang penderita terkena stroke ya, apalagi kalau dini biasanya itu masih masih belum jelas ya. Tapi tanda-tanda yang ada itu yang umumnya bisa kita jumpai di masyarakat itu ya, tiba-tiba bangun tidur itu anggota sebelah kiri lemah ya. Itu tiba-tiba begitu. Tapi bisa juga gejala yang lain ya. Tiba-tiba itu pada waktu mau makan itu pegang sendoknya geri-geri ya. Satu sisi. Ada juga yang mengeluh, banyak juga ini pada waktu mau jalan pagi pakai sandal itu yang sesisi lebih gampang lepas, atau tiba-tiba mau bicaranya itu seperti kepleset, slot speech itu kepleset ya. Ya, itu yang agak banyak dijumpai ya. Ada banyak bantuan singkatan yang paling banyak dipakai di secara global itu adalah FAST gejala dini itu FAST ya. Iya, jadi F-nya itu adalah face. Wajah tiba-tiba mencong. Jadi tidak apa-apa tuh mencong. Kadang-kadang orang lain yang tahu kenapa ini orang mencong. Jadi orang lain itu biasanya yang satu keluarga. Kemudian A, fast ya, yang kedua itu dari kata arm, lengan, tiba-tiba lemah, ya kan? Arm di sini maksudnya tidak hanya lengan saja sebenarnya, tapi tungkai juga, jadi anggota atas dan bawah. A. Kemudian yang ketiga itu apa tadi? S, ya. S itu slurred speech. Ya, bicara aja. Kepleset tadi itu ya, Prof? Ya, bicara aja kepleset, cedal atau cadal. Iya. Cadal apa cedal ya, betul ya. Cedal mungkin ya, Bro. Tiba-tiba. Tapi ada yang bilang cadal. Ada yang bilang cadal. Banyak versi, Bro. Ya, T-nya time. Kalau ada itu cepat bawa ke rumah sakit. Iya. Time, ya, fast itu. Fast. Ya, ada lagi singkatan lain ya, tapi saya kira yang paling gampang itu fast. Fast ini ya, Prof. Ya, jadi itu ya pemirsa. Jadi fast tadi yang disampaikan oleh Prof Suroto ini tentang deteksi yang paling bagus ya, Prof ya, yang paling mudah untuk kita pahami. Nah, semisal nih Prof, dari rekan-rekan pemirsa misalkan menemukan mungkin keluarganya atau tetangganya itu tadi ada tanda-tanda fast tadi, Prof. Nah, kira-kira di rumah nih biar pasti kan panik ya, Prof ya. Biar nggak salah tuh kira-kira apa yang harus dilakukan, Prof? Kadang-kadang itu kan masyarakat itu masih harus ditusuk jarum nih atau harus dipijat-pijat, atau kira-kira gimana, Prof, ini penanganan awalnya pas di rumah itu, Prof? Yang betul, Prof. Ya, pada prinsipnya mesti harus cepat dibawa ke rumah sakit ya, sesegera mungkin ya, segera mungkin. Ya, jadi kalau tindakan yang ditanyakan dari kenapa yang diperlukan ya bagaimana membawa ke rumah sakit dengan aman dan cepat ya. Jadi termasuk di sini jaga jalan nafas ya. Jangan sampai kalau orangnya misalnya agak lemah, kesadarannya agak turun ya, kemudian di bawah itu lehernya sering ketekuk, itu bahaya. Jadi ya memang kita harus cepat bawa ke rumah sakit, tetapi dengan aman, dengan aman, jangan malah biayaan, maaf kata biayaan agak kasar ya. Tergesa-gesa. Jadi mobil malah serempetan, tabrakan tidak keruan itu malah tidak betul. Jadi harus hati-hati pada peristiwa dibawa ke rumah sakit. Jadi yang penting itu harus kita sadari, memang kenapa harus cepat-cepat di rumah sakit ya, akan ditolong ya, karena memang
ada tindakan atau pengobatan yang kalau dilakukan sedini mungkin, makin dini itu makin makin apa makin baik, makin baik hasilnya. Kalau ada gejala sisa makin minimal gitu. Gitu. Jadi memang yang dianjurkan itu ya terutama itu jangan sampai lebih dari 3 jam atau 4,5 jam untuk orang-orang muda mungkin masih bisa ya. Tapi meskipun begitu, yang datang di rumah sakit atau yang cepat diobati dalam waktu 1 jam lebih baik daripada yang diobati setelah 3 jam. Oh. Jadi makin cepat makin baik ya toh. Secepat mungkin ya ada obat-obat, ada cara-cara penanganan yang bisa memungkinkan untuk diberikan. Kalau sudah lebih dari itu tidak berani karena obat tersebut bisa menyebabkan pendarahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang ini pentingnya untuk tidak menunda-nunda ya Prof. Berarti ya. Semakin cepat semakin baik ya pemirsa untuk kita kalau ada keluarga atau kerabat yang terkena stroke untuk dibawa ke IGD ya Prof. Berarti tidak boleh dipijat ya Prof, orang-orang itu Prof? Tidak perlu, tidak ada gunanya. Oh. Yang diperlukan tapi untuk yang fase tidak diperakut gitu ya, yang diperlukan itu adalah fisioterapi nantinya. Fisioterapi, karena fisioterapi itu dapat membantu kelancaran pernapasan, mencegah atrofi, memanfaatkan gejala sisa yang ada. Fisioterapi yang benar, pijat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi ini pemirsa, kita tidak boleh asal pijat-mijat ini. Kalau fisioterapi itu berarti di bawah panggilan ke orang yang bisa memfisioterapi ya Prof harusnya Prof? Oh ya, ada teknik-teknik. Ada tekniknya, jadi nggak boleh sembarangan. Ada fisioterapi untuk hemiplegia, fisioterapi untuk gangguan keseimbangan, itu ada teknik-tekniknya. Ada teknik tersendiri. Pelajari. Mahasiswa kedokteran biasanya juga yang belajar itu siap Prof. Jadi ini ya pemirsa, kita ada teknik khususnya untuk terkait dengan fisioterapinya. Kemudian Prof, ini kita lanjut lagi ya Prof. Ini kayak pembahasannya makin menarik. Kalau misalkan seorang sudah terkena stroke ini Prof, dia kan jadi lemes separuh ya Prof. Itu kira-kira bisa sembuh total, dia bisa jalan lagi kayak biasa gitu, atau ada tadi katanya ada gejala sisa ya Prof? Itu kira-kira pemulihannya itu berapa lama gitu Prof? Mungkin Prof? Oh ya, jadi gini, kalau ditanyakan apakah ada yang bisa sembuh sempurna ya? Ada. Ada, berarti masih ada harapan di pemirsa. Ada. Ya. Tapi mungkin yang sembuh sempurna itu yang kelengannya, jembatannya itu mengenai darah yang sedikit, kemudian cepat ditangani tadi, cepat dibawa ke rumah sakit, ya. Kalau yang banyak yang ada gejala sisa. Tapi target kita kan tidak hanya supaya sembuh sempurna, yaitu itu memang kita juga berusaha ya, tapi targetnya itu adalah bagaimana penderita stroke itu nantinya itu mempunyai gejala sisa sesedikit mungkin, sesedikit mungkin. Ya, kalau bisa berjalan tanpa alat kan lebih baik, meskipun sedikit. Tapi kalau misalnya perlu dengan alat kan ya alatnya ya gampang saja, yang satu bukan yang dua. Kalau toh bisa jalan masih bersyukur, ada yang tiduran saja ya itu ya berarti ya, itu kan gampang ya. Targetnya kan pokoknya sesedikit mungkin gejala sisa sehingga dia bisa menjalani sisa hidupnya itu lebih baik, tidak memberati semua anggota keluarga gitu. Prof, berarti memang bisa sembuh sempurna, tapi target utama kita itu seminimal mungkin gitu Prof. Matur nuwun Prof. Ini berarti kira-kira kalau sembuh sempurna tuh masa pemulihannya berapa lama ya Prof? Ya itu tadi, kalau ringan cepat tangannya ya cepat gitu. Ya ada yang 2-3 hari sempurna itu juga ada. Cuma kalau yang stroke yang sudah lama ya, yang datang kita sudah lama 2 tahun kita tangani dengan fisioterapi, mungkin juga ada perbaikan, cuma tentu kan untuk sembuh seperti itu tidak seperti kalau pada akut datang.
Nggih, matur nuwun penjelasannya Prof. Jadi ini kalau misalkan udah terlanjur terkena itu seperti itu ya Prof, cara penanganannya. Semakin cepat dibawa semakin baik. Kemudian target kita juga emang tidak sembuh sempurna tapi diusahakan semaksimal mungkin ya Prof. Oke. Nah, tapi ada pepatah kalau mencegah itu lebih baik daripada mengobati, Prof. Iya. Betul ya, Prof. Jelas. Nah, Itu di sakit apapun termasuk semua. stroke. Oh, termasuk stroke juga berlaku Iya. ternyata pemirsa. Oke. Jadi kira-kira upaya yang bisa kita lakukan, kiat-kiat untuk mencegah biar tidak terkena stroke tuh bagaimana, Prof? Mungkin. Ya, ya betul, ini penting. Setiap orang itu harus berusaha supaya tidak kena Stroke ya. baik yang muda seperti sampean. Oh, oke, seperti saya ini. Meskipun Iya. yang sudah tua sekalipun seperti saya, Iya. jangan sampailah di sisa hidupnya nanti kena stroke. Betul. itu Iya, itu kita harus berusaha ya. Sebetulnya bagaimana kita berusaha itu, kalau orang yang belum kena stroke itu kalau saya bisa kita bagi menjadi dua kelompok. Satu, lifestyle. Lifestyle. Oke. Dua, perbaikan faktor risiko. Kalau ada. Oh, Lifestyle itu apa? gaya hidup ya, Prof. Gaya hidup ya. Ya. Jadi kita mesti gaya hidup kita pola makan, ya, pola makan yang baik, ya, banyak sayur, banyak buah, mengurangi lemak, Iya. ya. Kemudian itu tadi diet ya, Diet. lifestyle itu diet atau pola makan, kemudian aktivitas fisik, ya. Itu harus lakukan, kita harus olahraga, ya, yang muda, yang tua, olahraga itu harus rutin, ya. Olahraga apa ya, nanti aerobik, gitu yang. Kemudian termasuk lifestyle juga itu tidak merokok, Oh, tidak stres berusaha, tidak gitu. stres. Itu lifestyle. Lifestyle. Kemudian kelompok satu lagi adalah perbaikan faktor Faktor risiko. Kalau ada harus ditangani dengan baik, gitu. Hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus, gangguan irama jantung, hipoxemia misalnya, ya, itu harus ditangani. Itu modifiable. Banyak yang modifiable dibanding yang tidak. Yang tidak bisa. Ya, jadi intinya adalah lifestyle sama perbaikan faktor risiko. Ya. Itu yang belum kena stroke. Yang belum kena stroke Ya. ya, Prof. Oke, terima kasih, Prof. Jadi memang selalu ada jalan ya, Prof, istilahnya pasti ya, Prof, untuk Iya, mencegah betul. ya, Prof ya. Betul. Jadi faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu ternyata masih banyak ya, Prof. Ya, Yang bisa diubah untuk kita tata gitu ya. Nah, Prof, tadi kan itu bicara untuk yang belum terkena stroke ya, Prof. ya. Nah, kalau misalkan ya tadi ada tetangga atau kerabat kita yang mungkin sudah terlanjur terkena stroke, Prof. Kira-kira ada nggak, Prof, kiat-kiat supaya stroke-nya itu nggak berulang gitu, Prof? Kan bisa terjadi berulang ya, Ya, Prof ya? ya bisa. Oh, gitu. Sama aja belum kena stroke. Sebenarnya sama. 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 Jadi tapi ada tambahnya. Oh, ada tambahannya ya, ini Prof yang Jadi, menarik ini kayak. lifestyle, resiko, dan pemberian anti trombotik. Oh, anti trombotik. Wah, ini mungkin pemirsa penasaran nih, Prof. Ya, anti trombotik Ya. itu obat-obat yang mencegah penggumpalan darah ya. Mhm. Seperti antiplatelet ya kan, untuk yang stroke trombotik, kemudian antikoagulan ya, untuk stroke yang akibat gangguan irama jantung. Ya, jadi tambahnya itu. Yang itu untuk yang belum kena stroke ya kan, seperti antiplatelet tidak perlu tidak diberikan. perlu diberikan. Tapi tentunya pemberian obat ini harus dengan pengawasan dokter ya, Prof. Oh ya. Betul. Dan itu memang diminum seumur hidup ya, Prof. Kalau udah terlanjur terkena gitu, Prof. Ya ada batas-batasnya. Kalau anti trombotik itu dihentikan kalau misalnya ada penyulit, perdarahan lambung, ya, atau mau operasi dihentikan sementara. Oke. Jadi memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan ya, pemirsa ya, Prof. Oke. Tapi kalau tadi yang ditanyakan, tapi kalau nggak ada penyulit Ada apa-apa, penyulitnya. ya memang anti trombotik itu memang kita berikan Seumur hidup. Oke. Tetap harus dengan pengawasan lah itu ya, Prof. Tetap harus Konsultasi ya, Prof. Ya, pengawasan, harusnya ya, Prof. Ya. Oke. Kemudian kembali lagi, Prof. Tadi kan hampir sama ya, Prof. Untuk pencegahannya kan baik yang sudah terkena
maupun yang belum terkena itu Iya, betul. sama-sama harus rajin berolahraga juga ya Prof. Iya, Nah mungkin olahraga yang bisa mencegah stroke itu tadi kan dikatakan aerobik ya Prof. Iya. Itu ada ketentuannya nggak ya Prof kira-kira Prof? jadi olahraga itu kan ada yang aerobik, ada yang sprint gitu. Nah, aerobik itu termasuk ini lari, jalan cepat, berenang. Kemudian kalau yang sprint itu seperti bulu tangkis, tenis. Ya. Oh. Jadi yang aerobik itu senam juga, berenang itu juga. Aerobik itu ya yang baik yang itu. Memang ada senam, di antara senam itu ada juga senam stroke. Iya, senam stroke itu, Senam Prof. stroke itu bisa dilihat di YouTube itu. Itu bagus itu. Jadi senam stroke itu kira-kira 10 menit ya. Tapi kalau aktivitas fisik yang kita cukup tuh seharusnya itu 30 menit gitu ya. 20 atau 30 menit bagus. Paling enggak 1 minggu itu 3 kali ya, 3 1 kali. minggu 3 kali. Tapi tiap hari ya enggak apa-apa kalau masih sekali. Tapi minimal tuh 1 minggu 3 kali. 3 kali. 30 menit gitu. Ya untuk aktivitas fisik. Gitu. Olahraga itu Seperti itu. Nggih. Jadi ini resep yang sebenarnya mudah ya Prof ya. udah ya. Formulanya tuh 1 minggu 3 kali, setiap sesinya 20 menit ya Prof ya. 1 minggu 3 kali 20 menit. Yang seperti tadi jalan cepat, berenang gitu ya Prof ya, berarti ya Prof. Senam, oh ya senam. Tadi berarti senam-senam di video yang beredar itu bermanfaat ya Prof? Oh iya, ya? senam kan Senam banyak, itu. kecuali senam stroke ada senam persendian, ada Iya. senam lansia, ada Oh. senam diabetes. Iya. Kan ya nanti digabung supaya 30 menit. Oh. Ditambah-tambah. Jadi, Dan kalau cuma dibikin satu kan sendiri. bosen. Iya Prof, Ya. betul betul. Kalau itu ada macam-macam. Macam-macam ya. Rame-rame lah dengan istrinya. Karena kalau ada dukungan Ya. keluarga itu kayak lebih gitu ya Prof ya. Jadi ya siap sama-sama gitu. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir nih Prof. Jadi kan tadi terkait dengan olahraga sudah. Kemudian tadi salah satu yang bisa dicegah itu dari makanan ya Prof tadi ya. Iya. Nah, kira-kira untuk pemirsa sekalian ini ada tips nggak Prof? Kira-kira makanan yang harus hindari atau makanan yang sebaiknya penting untuk dikonsumsi malah Prof? Itu untuk kita supaya nggak terkena stroke itu kayak gimana Prof? Apa harus pakai vitamin atau gimana gitu Prof? Ya. Prof? Kalau tips secara umum ya gampang itu kurangi gula, lemak, garam. Oh, Meskipun ya tidak ada diabetes, itu jangan terlalu banyak makan gula. Ya terutama kalau usia makin lanjut ya 50, 60 apa itu kurangi gula, kurangi lemak, kurangi garam. Itu yang secara umum ya. Ya. Tentu boleh tapi kurangi. Itu yang buruk. Ya. Kalau yang Oke. baik secara umum itu Mhm. ya buah-buahan, sayur-sayuran. Oh, itu yang banyak. yang banyak ya Prof. Yang baik ya. Oke. Gula, garam, lemak ya Prof. Ini Iya, itu. tantangan tersendiri ya Prof. Biasanya kan makanan yang manis, asin tuh kan kayak Enak ya. enak itu Prof. Ya. Iya. Enak. Tapi emang harus dihindari ya Prof berarti ya. Iya. Oke. Kemudian buah dan sayur itu dikonsumsinya harus rutin setiap hari ya Prof? Ya sebaiknya. Sebaiknya itu bisa. Ganti-ganti. Oh, jadi biar bervariasi. Gitu Prof. Mau pakai ditimbang itu ya boleh. Oh. Tapi ini secara umum aja gampang begitu kan memang kan Iya. untuk masyarakat kita itu Betul. karena belum terbiasa. Belum terbiasa makan buah. Iya Prof, betul. Gram itu ya. Iya. Oke Prof. Oke, baik pemirsa. Jadi tadi sudah cukup banyak yang kita bisa pelajari ya dari Prof Suroto tentang stroke, bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini, kemudian menangani dan juga mencegah stroke secara tepat. Matur nuwun nih Prof untuk ini ilmu yang diberikan Prof. Sama-sama, Mungkin sama-sama. ada satu atau dua patah kata atau kalimat yang kira-kira bisa membuat netizen kita atau para pemirsa kita ini bisa semakin aware tentang stroke Prof. Mungkin ada kata-kata untuk mengingat kita gitu Prof. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya untuk teman-teman, saudara-saudara yang belum atau dan mudah-mudahan tidak kena stroke, ya, yaitu hati-hati,
menjaga diri supaya tidak kena stroke, dan juga menjaga keluarganya, menjaga orang tuanya jangan sampai kena stroke, jangan sampai itu akan merepotkan semuanya. Sedangkan untuk saudara-saudara atau pasien-pasien yang kena stroke, ya, jangan putus asa, jadi harus tetap berusaha. Ya targetnya adalah jangan sampai kena stroke lagi, ya, dan bagaimana memanfaatkan gejala sisa yang ada itu sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kena stroke lagi. Itu juga tadi pencegahan tadi dilakukan dengan lifestyle yang baik, ya, dan faktor risikonya tetap diobati, ya. Kadang-kadang itu ada yang merasa sudah minum dikasih obat macam-macam, ya, maksud dokternya untuk mencegah stroke, tapi dikiranya obat tersebut akan memulihkan, ya. Nah kemudian karena merasa tidak baik-baik, stroke-nya yang lama, obatnya itu di stop, dan malah kena stroke lagi. Beberapa itu ada yang begitu. Jadi bersemangatlah untuk tidak kena stroke lagi, dan berusahalah bagaimana dengan gejala-gejala yang ada itu bisa aktif, ya. Jadi bagaimana berjalan dengan hemiparese yang benar supaya tidak jatuh, supaya tidak meninggal lagi. Ya itu harapan saya untuk yang belum pernah maupun yang sudah pernah. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Profesor Suroto. Jadi pemirsa sekalian, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Profesor Dr. Suroto, spesialis saraf konsultan, Fellow of Academy American Academy of Neurology, yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu, Prof, untuk edukasi kita bersama. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, dan juga tinggalkan di kolom komen untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini, dan tetap stay tune karena kita akan ada episode-episode berikutnya dengan pembicara-pembicara yang juga kompeten di bidangnya. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan selama kita berdiskusi bersama kali ini, dan semoga mendatangkan manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi sami midangetno kenali stroke sepenuh